friends, welcome back to my channel. Ini adalah sebuah video yang berbeda dengan angle yang rada aneh karena aku gak bisa menyelesaikan pencahayaan ya. Ini ada cahaya matahari dari jendela, ini bukan cahaya meja gitu kan. Ya sudah. So, today aku mau membahas tentang journaling. Ini aku gak pernah bahas di sini sih. Aku pernah bahasnya di TikTok dan udah aku meninggalkan begitu saja. Tapi aku rasa belum begitu telat ya. Aku filming ini itu awal Februari dan semoga pertengahan Februari bisa diupload ya. Jadi sebenarnya udah banyak banget sih yang ada video tentang journaling dan aku juga nggak fokusnya ke journaling. Cuman sebenarnya aku tuh udah journaling dari lama banget, sekitar 2021. Awalnya kenapa aku bisa journaling itu, aku sempat memberanikan diri untuk ke psikolog gitu kan, because I have some problems with myself di kampus, dan akhirnya aku memutuskan buat ke psikolog. Aku itu adalah orang yang susah untuk merasakan sesuatu dan untuk mengungkapkan sesuatu, jadi aku tuh kayak suka emotionally unavailable gitu kan. Dan terus sebenarnya ada beberapa trauma yang dulu nggak selesai, terus kemudian kebawa sampai sekarang. Ya ada. Kalau aku itu menyarankan aku buat journaling. Journaling ini lebih kepada apa sih yang aku rasain pada saat itu. Nggak mesti kayak diary, nggak kayak tiap hari entry gitu. Cuman kayak perasaan kuat apa yang aku rasakan pada saat itu, kemudian aku tuangkan dalam buku jurnal. Nggak mesti perasaan sedih, nggak mesti perasaan negatif lah. Perasaan senang juga bisa banget gitu. Cuman aku emang agak susah memproses perasaan-perasaan yang cenderung negatif. Jadi ya kebanyakan di jurnal itu adalah seperti tempat sampah buat aku. Jadi aku bisa move on dengan kehidupanku tanpa harus tiba-tiba relapse, tanpa harus tiba-tiba having episodes lah gitu, katakanlah gitu. So ya, ini aku mau fokus ke prompt. Jadi prompt untuk tahun baru. Sebenarnya jurnal-jurnalku ini cukup well documented ya, ini cuman yang nggak ada itu 2021, aku lupa kemana atau mungkin sudah aku bakar atau apa, aku nggak tahu. Cuman ini 2022, 2023, 2024, 2025 kemarin, dan ada 2026, nanti akan kita bahas gitu. So pertama-tama, buku apa yang aku gunakan? Ini buku arisan ya friends, kalian nggak perlu fancy books yang ada promnya gitu, karena jujur aku lebih suka untuk menghias sendiri, atau aku lebih suka untuk masukin prom sendiri, karena ya udah maksudnya aku bisa customize gitu, karena aku kayak gampang bosen dan kadang ada beberapa prom yang nggak gitu memicu aku buat mengeluarkan emosiku. So aku lebih suka pakai buku biasa banget ini aja, dan ended up aku nggak cuman nulis perasaanku aja di sini, tapi juga nulis apapun itu. Misal aku habis traveling, terus ada keepsakes, nah aku masukin di sini. Ini sebenarnya cuma 100 halaman friends, cuman sangat-sangat tebal karena memang banyak keepsakesnya, dan aku bener-bener customizing dengan stiker, apalah yang aku temuin di jalan, apalah aku temuin selama travel gitu. Dan memang yang paling rapi tentu saja tahun lalu ya, karena aku udah mulai terbiasa gitu kan. Ini membantu banget buat aku melanjutkan hidup, gitu gak sih? Kayak gimana ya, karena aku susah merasakan hal-hal yang emosi negatif itu. Jadi kadang kalau aku lagi bener-bener meledak tuh kayak meledak-ledak banget, aku nggak tahu aku harus mulai dari mana gitu loh. Aku harus nangis, apakah aku harus marah atau apa gitu, dan I ended up doing something that is not good for myself gitu. Jadi ya dengan adanya ini aku bisa memasukkan yang ada di sini tuh ke sini gitu. Jadi sini tuh gak berisik banget. We're gonna start dengan apa saja yang biasanya aku tulis dalam recap menuju tahun baru. Ini cukup banyak terinspirasi dari Life and Dare, terutama yang journal prompt. Aku lupa judulnya, New Year Resolution 2023. Nanti aku attach videonya di bawah. Nah itu pokoknya New Year Resolution 2023, dan aku masih pakai sampai sekarang juga. Sebelum sampai ke yearly recap, aku biasanya ada monthly recap. Ini aku ngambil inspirasinya dari mana-mana, cuman sebagian besar emang aku ambil sendiri, maksudnya aku kira-kira sendiri gitu. Yang pertama itu ada highlights.
highlights ini ya highlights di bulan itu. Misal kamu habis dapat apa, atau kamu pertama kali kemana, kamu dapat achievement, atau kamu ketemu teman baru, atau mungkin ketemu teman lama lagi. It's the highlight of the month. Yang kedua ada gratitude, adalah hal yang kamu syukuri, yang kamu sudah lakukan, sudah Tuhan berikan kepadamu pada bulan itu terutama. Dan saja guys, di sini aku tulis kayak alhamdulillah aku masih sehat, alhamdulillah orang tuaku masih sehat. Yang ketiga ada lessons to learn. Ini hikmah apa yang bisa diambil dari bulan itu yang kamu belajar ya, lessons to learn. Ini ya kesalahan-kesalahan atau kebodohan apa yang aku lakukan di bulan itu yang aku kemudian catat dan aku nggak akan ulangi lagi. Yang keempat ada improvements. Ya, improvements apa hal positif yang aku lakukan di bulan itu yang akan memotivasi aku dan akan aku lanjutkan di bulan ke depan dan seterusnya. Dan ada evaluasi, ini kebalikannya apa yang aku lakukan sebelumnya. Misal ini aku tulis ini bulan Desember, apa yang aku lakukan di bulan November tapi nggak aku lakukan di bulan Desember dan aku pengen lakukan di Januari besok, kayak gitu. Dan room for growth ini adalah resolusi dari evaluasi. Jadi harusnya tuh aku gimana sih, itu tuh adalah room for growth. Bulan depan tuh aku harusnya kayak gimana gitu untuk bisa mencapai goalsnya, goals for next month. Ini juga as it names gitu kan, apa aja hal yang aku ingin capai di bulan depan, goalsnya. Misal kalau pas kapan itu aku lagi reading selembangan dan aku berusaha beli buku yang aku mau walaupun harganya lumayan ya buku ya. Nah itu jadi aku menyelesaikan 2 buku, aku menyelesaikan 1 buku. Terus yang terakhir ada favorites of the month. Biasanya aku ada makanan, foods, beverage, place, song, book, dan moments. Kayak momen favorit apa gitu yang ada di bulan itu, bisa ketika travel, bisa ketika ngapain. So that's monthly recap. Like I said, di yearly recap ini aku banyak terinspirasi dari Lavender 2023. Yang pertama ada this year was the year that I apa. Jadi 2025 kemarin tuh the year that I apa. Singkatnya, 2025 kemarin adalah tahun dimana aku akhirnya mengembalikan diriku sendiri. Jadi something bad happen di pertengahan dan akhir 2022, awal dan pertengahan 2023 terjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan buat aku. Jadi aku berusaha mengembalikan diriku sendiri dan aku baru bisa beneran menemukan kembali diriku itu tahun 2025. Kemudian highlight dan achievement. Jadi tadi kan ada highlights of the month ya. Nah ini adalah dari situ lagi, dikurasi lagi kira-kira apa bener-bener highlight di tahun itu. Contohnya, alhamdulillah aku bisa membeli kurban buat keluargaku. Dan yang kedua adalah aku pertama kali donor darah. Sepanjang hidupku aku donor darah kemarin tahun 2025 karena aku darah rendah, jadi berapa kali itu dicoba nggak bisa. Akhirnya aku 2025 kemarin berhasil untuk donor darah walaupun pada akhirnya I almost blacked out dan kantong darahnya nggak terisi full, but yeah, finally. Selanjutnya adalah top 3 favorite moments. Nah, tadi kan ada favorites of the month sih. Lagi-lagi dari situ dikurasi apa aja yang kemudian bener-bener highlights. Terus kemudian ada who are the people who were the biggest part of my year. Jadi orang-orang yang sangat berjasa buat tahun 2025 atau mungkin kamu bisa pakai promin di tahun-tahun selanjutnya. What made me feel the most passionate about this year? What made me feel the most at peace this year? Apa hal yang membuat kamu merasa damai tahun lalu? What made me feel the most accomplished? Apa yang membuat kamu merasa puas terhadap diri kamu sendiri pada tahun itu? Nah ini kemudian kita ke evaluasinya. Tadi kan hal-hal yang mungkin cukup menyenangkan untuk dibahas ya. Cuman ini kemudian kita membahas ke sesuatu yang negatif yang terjadi tahun lalu. Ini hujan ya. What drain my energy the most? Dan aku ada 3 hal yang membuat aku sangat drain emosi dan pikiran dan segalanya benar-benar kayak diperas, itu ada banget tahun lalu. Terus kemudian apa satu hal yang aku terus lakuin yang aku tuh nggak sadar kalau itu tuh bikin aku stuck. Terus apa hal yang aku pingin lakuin tahun lalu tapi nggak kesampaian? What is the thing that I wanted
to do in 2025 that I couldn't do? Beres banget ya, ini aku deketin ya, because aku belum punya microphone. There's one thing that I'm leaving in 2025. What were the lessons I've learned last year? Dari tadi, lessons to learn di monthly recap. Nah itu aku kurasi lagi dan apa yang bener-bener bikin aku belajar, oh alah, how did my life evolve in 2025? Apa yang aku rasakan? Apa perbedaan signifikan dari tahun 2024 ke tahun 2025 ini? Nah, terus dari situ kita resolusi. Apa hal yang aku bisa lakukan untuk menjadi lebih baik di tahun 2026 ini? Jadi, how can I change my environment to better reflect where I'm going instead of where I've been? Dari hal-hal kecil kayak misal bangun jam 5, terus kemudian going into stepper machine, terus habis itu sampai kantor sholat duha. Intinya adalah hal-hal yang I would feel so accomplished apabila aku melakukan hal itu semua dalam satu hari. Itu nggak perlu susah-susah sih. What is the identity I want to take for New Year? Kayak identitas apa yang mungkin sudah aku temukan di tahun 2025 kemarin, akan aku bawa di 2026. Jadi aktif seperti tahun 2023, aku pengen hiking lagi, dan terutama aku pengen bisa menari lagi sih di tahun ini. I was a dancer waktu kuliah dan I stopped for a reason. Dan aku pengen menemukan diriku lagi di traditional dancing. What are the categories of my life that I wish to prioritize this year? Buat aku ada 3 hal. Yang pertama adalah spirituality, kedua adalah money and finances, dan ketiga adalah personal growth. Dan kemudian adalah favorite place. Karena tahun lalu aku banyak sekali ke tempat-tempat baru, jadi aku nulisnya adalah favorite place of 2025, yang adalah rumah Atsiri. If you have never been to Rumah Atsiri, you have to. Jadi Karanganyar, medannya agak lumayan sih. Cuman oke banget ketika lagi musim kemarau. Aku ke situ tuh bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan Juli apa Agustus ya. Ada juga satu momen yang aku saksikan di 2025 kemarin, yang satu hal dari masa lalu yang kemudian aku lepaskan. Jadi itu aku tulis juga. Itu salah satu highlights of the year, apa yang aku rasakan, bagaimana aku berproses dengan perasaanku, dan bagaimana aku bisa kembali dan move on with my life. Dan tentu saja aku juga menulis untuk diriku sendiri ya. Aku berterima kasih kepada diriku, aku minta maaf kepada diriku, dan aku juga memotivasi diriku untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. So those are my journaling prompts. Jadi monthly dan yearly prompts yang aku banyak mengambil inspirasi yearly promptsnya dari Lavender 2023. I will encourage you guys, kalau kalian mau journaling, nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau journalnya nggak rapi kayak prom-prom atau kayak ideas yang kalian di Pinterest gitu. So do whatever you want with your journal. Nggak usah takut buat kayak oh journal orang tuh kayak gini ya, seru banget, kayak estetik banget. Enggak sih buat aku, karena the journal is me. Ya kalau nggak rapi ya nggak rapi, kalau pas aku rapi ya rapi gitu. You don't have to follow certain aesthetics, nanti jatuhnya malah jadi overthinking, malah kepikiran kalau nggak. Apalagi kalau kalian perfeksionis ya. Tulis aja apa yang kalian mau tulis yang kalian hot takes, atau kalian mungkin bakalan menjadi hal yang kontroversial kalau kalian omongin ke orang. Dan pastikan kamu juga ngomong soal boundaries ini ke orang. Aku juga keeping this boundaries with my parents. Kalau ada buku yang bentuknya kayak gini, jangan dibuka. So I'm privileged and I am grateful enough that my parents and my partner know and respect my boundaries. Dan aku tentu saja juga respect Cihan boundaries kalau dia punya jurnal kopi sih. I guess that's it. Thank you so much for watching this new video, and I'll see you guys in the next one. Bye.